Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Mr. Ivan, and I'm going to explain about preferences. I found something here. Aduh, sorry lupa pakai bahasa Inggris. Kalian nggak bakalan paham ya. Oke, jadi saya menemukan materi preferences dari VOA, Voice of America, Learning English, dan di sini temanya How to Talk About Preferences. Everyday Grammar. Nah, dari sini saya akan menjelaskan kalian materi mengenai preferences. Oke? Okay? Oke, kita lihat di sini. Imagine that you are at a restaurant for a breakfast. You want something to drink, but you are not sure what. When the server walks over to your table, he says, "Let me help you. Do you prefer coffee or tea?" Your answer, "I prefer tea to coffee." Oke, jadi bayangkan Anda sedang ada di sebuah restoran untuk sarapan, ya. Kemudian Anda ingin minum, tapi Anda tidak yakin minuman apa yang harus Anda pesan. Ketika si pelayan mendatangi meja Anda, kemudian dia berkata, biar saya bantu Pak, atau biar saya bantu Kak, Bu, atau Mbak, ya. Do you prefer coffee or tea? Apa Anda lebih suka kopi atau teh? Kemudian Anda jawab, I prefer tea to coffee. You just told the server about a general preference. The server then makes a few suggestions about the teas available. Anda baru saja memberitahu si pelayan mengenai general preferences. General preference ya, keinginan yang umum. Si pelayan kemudian membuat beberapa saran mengenai teh-teh yang ada, ya seperti yang kita tahu ya. Teh itu ada teh manis, ada teh pahit, ada teh teh apa lagi? Teh tarik mungkin ya. Kemudian di situ when we are given choices, ketika kita diberikan pilihan, there are special phrases we use to say which thing we like more than another. We call these choices preferences. Jadi ketika when we are given choices, ketika kita diberikan pilihan-pilihan, there are special phrases, ada frase-frase spesial we used to say yang biasa kita gunakan, which thing we like more than another, yang mana kita lebih suka dibandingkan dengan yang lainnya. We call these choices, kita sebut ini adalah pilihan dari preferences. In our program today, oke, jadi ini programnya dia katanya. Kami akan menunjukkan Anda bagaimana cara menggunakan general and specific preferences. We have different phrases for each. Jadi di modul yang sebelumnya, yang sudah saya kirimkan ke kalian. Nah, ini nih ya. Yang kalian juga nggak mungkin baca. Nggak tahu juga, saya nggak boleh suzon ya. Entah dibaca entah tidak. Tapi yang jelas saya udah ngasih ya. Di sini kan preferences itu ada beberapa. Di sini pengertian, fungsi, pola bentukan kalimat, contoh kalimat expressing preference, dan selebihnya. Jadi berdasarkan tadi ya, preferences itu ada dua tuh jenisnya nih, fungsinya nih. Ada general preference, mengungkapkan kelebihsukaan yang bersifat umum. Kemudian ada to talk about specific preferences, mengungkapkan kelebihsukaan yang bersifat khusus. Nah, maksudnya gimana nih? Mana yang umum? Mana yang khusus? Jawabannya ada di sini tadi, di situ sini. Oke, general preferences nih. General preferences. To begin, let's look at general preferences. A general preference is something you like more as a whole. It is not tied to a specific event or time. Jadi kita mulai aja ya. Yang namanya preference umum atau pilihan yang umum adalah sesuatu yang Anda lebih suka secara umum, secara keseluruhan katanya di sini. It is not tied to a specific event or time, tidak terikat ruang dan waktu. It is simply a fact about your likes. Ya, cuman sekedar atau pilihan Anda yang sederhana. Contohnya, you probably like one style of music more than another style. Mungkin Anda lebih suka satu jenis musik
dibandingkan jenis musik yang lain. And you like one kind of food more than another food. Dan Anda juga mungkin lebih suka salah satu makanan tertentu daripada yang lain. Phrases we usually use for general preferences are prefer and like better. They have the same meaning. Jadi kalau untuk kita memberikan pilihan yang umum, kita menggunakan prefer dan like better. Di sini dijelaskan begitu. Let's talk about the word prefer and here the coffee and the tea example again. Oke, yuk kita kasih yang prefer dulu lagi. Kemudian kita coba baca lagi. Do you prefer coffee or tea? Apakah Anda lebih suka kopi atau teh? Notice the word or is used in the question form. In the answer we use preposition to or over. Nah, ini dijelasin katanya kalau dalam bentuk pertanyaan dia pakai or, ya. Ternyata dia pakai or dalam bentuk pertanyaan. Bisa nggak Mister pakai to? Sepertinya bisa, sepertinya ya. Oke, kita lanjut. We use the preposition to or over in the answer. Jadi jawabannya nggak boleh pakai or, tapi harus pakai to atau over gitu loh. Jadi jawabannya bisa I prefer tea to coffee. I prefer tea over coffee. As you might know in English, when we answer a question, we do not usually answer with full wording. If asked about preference, you can simply name the preference like this. As you might know, seperti yang Anda ketahui ya. In English, dalam bahasa Inggris, when we answer a question, ketika kita menjawab sebuah pertanyaan, we do not usually answer with full wording. Biasanya kita nggak jawab penuh gitu loh. Lu suka apa? Apel apa melon? Jawaban lengkapnya kan aku lebih suka apel daripada melon. Tapi bisa juga apel. Tapi nggak 2 kali juga sih. Itu Indonesia aja. Oke? Di sini disebutin ya. Bisa juga jawab I prefer tea. Boleh nggak saya jawab dengan I prefer tea? Jawabannya boleh. Tapi kalau dalam soal saya minta yang lengkap. Kalau nggak lengkap saya salahin. Ya. Oke? Itu hanya terjadi dalam conversation aja. Tapi kalau dalam soal conversation harus dijawab dengan lengkap. Oke, itu keinginan saya. Here's another example of a question and answer. Do you prefer living in the city or the suburbs? Ini contoh yang lainnya lagi mengenai question and answer. Do you prefer living in the city or the suburb? Apakah Anda lebih suka tinggal di kota ataupun suburb? Suburb itu artinya apa sih? Pinggir kota, ya, pinggiran. I prefer living in the city. Kalian juga bisa menjawab dengan I prefer living in the city. In American English, nah ini kita masuk culture-nya nih. In American English, dalam bahasa Inggris Amerika, karena accent itu kan banyak ya, ada American accent, ada British accent, ada Australian accent, ada juga Singapore accent, ya. Accent itu bukan in 3, 2, 1 accent, bukan itu, tapi accent ya. Mungkin seperti itu bacanya, aksen bahasa Indonesianya. In American English, prefer is a little more formal, but still common enough to use in everyday speech. Dalam bahasa Inggris American accent, prefer lebih cenderung formal, sedikit lebih formal maksudnya ya. A little more formal, sedikit lebih formal, but still common enough to use in everyday speech. Tapi masih umum untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Like better. Kita like better sekarang. But Americans more likely to use phrase like better when talking with others. Tapi orang-orang Amerika lebih senang menggunakan frase like better ketika berbicara dengan satu sama lain. We use word then, kita menggunakan word then after this phrase, setelah frase ini. Here is how we do that in question and answer. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini nih dalam pertanyaan dan jawab. Do you like tea or coffee better? I like tea better than coffee. Jadi kalau like better pasangannya than, prefer pasangannya to. Lebih gampangnya kalian ingat PT. PT itu prefer to. Like better than. Nah, kayak begitu kurang lebihnya, oke? Again, when answering, we usually only name the preference. I like tea better. Kali lagi, ketika kita menjawab, kita biasanya hanya menuliskan I like tea better. Aku lebih suka teh. Udah gitu doang. Nggak pakai then. Ini kalau
ngomong langsung, tapi kalau di soal harus lengkap. Oke. Here is another example of a question and answer. Do you like living in the city or the suburbs better? I like living in the city better. Notice. Oke, di sini ditanyakan contoh yang lainnya, apakah kamu lebih suka tinggal di kota atau pinggir kota? Mana yang lebih baik? Better. I like living in the city better. Aku lebih suka aku lebih suka tinggal di kota. Atau aku suka tinggal di kota. Oke, better lebih baik. Tapi dalam penerjemahan kita harus menempatkan betternya itu dalam artian ya. Itu ada di aku lebih suka. Jadi gitu kalau artinya. Jadi walaupun betternya ada di belakang dalam bahasa Inggris, tapi artinya harus ada di depan. Karena kalau bercampur dengan culture bahasa Indonesia itu nggak nyambung. Oke? Notice that, perhatikan, in question form the word better comes at the end of the questions. Nah, dalam sebuah pertanyaan, lihat di sini ya, better ditaruh di akhir kalimat. Gitu, like betternya ditaruh di akhir kalimat kalau dalam bentuk pertanyaan. Oke, kemudian kita masuk ke specific preference. Now let's turn to specific preference. Specific preference is something you like or want more at a given point in a time, either right now or in the future. Yang namanya di sini sebutin apa? Specific preference, sesuatu yang Anda suka atau lebih ingin atau lebih suka at a given point in time, either right or now in the future, baik saat ini maupun nanti di masa depan ataupun pada saat Anda ditanyakan perihal tersebut. Oke. Kemudian we use expression would rather and kita menggunakan would prefer and would rather to talk such things. Jadi kita menggunakan ungkapannya, expression itu would prefer dan would rather to talk about things, untuk membicarakan hal yang kita sukai. Maksudnya apa sih? Paham gak sih kalian dengan specific preference sama general preference? Kalau tadi kalian memahami mengenai teh dan kopi ya, mengenai teh dan kopi itu umum. Kenapa umum? Karena tidak spesifik. Kok jawabannya gitu? Karena tidak spesifik, Mister? Iya. Maksudnya begini loh. Tadi itu dibilang umum karena teh ya teh aja, general tea. Tapi ketika dia masuk ke spesifik, dia bisa berubah menjadi teh tarik, teh manis, es teh, ya. Kemudian ada apa lagi? Ya jenis-jenis teh yang adalah fruity, frutang dan lain-lain sebagainya. Itu kan spesifik. Paham ya definisi ini kan? Umumnya kan teh semua sama teh, tapi ketika masuk ke teh manis, teh tarik dan lain sebagainya itu kan jadi beda. Sama kayak kopi. Kopi kan banyak jenisnya, ada kopi susu, kemudian ada kopi pahit, ada kopi kapal api, ada kopi mocha, kemudian ada kopi good day dan lain sebagainya ya. Itu udah masuk ke spesifik. Jadi kalau spesifik di sini dibilang kalian harus menggunakan would prefer sama would rather. Paham ya? Let's look at the phrase would rather. It is much more common in American spoken English than would prefer. Jadi would rather ini lebih sering dipakai, katanya lebih umum nih di American spoken English dan would prefer daripada daripada would prefer. Jadi would rather paling sering digunakan mungkin maksudnya di Amerika ya. Ya karena saya lebih suka sebenarnya sih. Saya suka British accent, tapi kalau ngejelimet juga dengan American lah gitu. Yang penting kan kita sama-sama paham. Inti dari sebuah komunikasi kan you understand and I understand too gitu. Yep. For both phrases we almost always use the short form of the word would with a personal pronoun. Jadi untuk masing-masing frase tersebut kita hampir selalu menggunakan bentuk pendeknya dari would dengan personal pronoun. Ayo personal pronoun ingat nggak? We call the shortened form a contraction. Kita menyebutnya bentuk pendeknya itu namanya contraction. For example, the contraction of I would is I. Nah, namanya contraction nih. Contraction itu dua kata dijadikan jadi satu.
dengan menambahkan apostrof. Apostrof itu apa? Apostrof itu adalah ini apostrof nih, yang namanya koma di atas itu apostrof. Paham? Koma di atas, di antara I sama D itu ada koma. Koma itu disebut dengan apostrof. Jadi dibacanya I. When wood is contracted, it looks sound just the letter dah. Susah ya. Dah. Itu bahasa iniannya. Pronunciationnya gitu. Jadi ya pokoknya seperti itu. Listen to the informal form, to the normal form and the contraction of would rather. With would rather we use the word then in the response. Dengarkan bentuk normal. Maksudnya normal itu kayak di sini nih contohnya nih. Would you rather go out or stay home? I would rather go out than stay home. Lihat di bawahnya, sorry. Saya geser lagi layarnya. Nah, maksudnya dengerin kayak gini nih. Ini kan bacanya I would rather. Tapi ketika di contraction disingkat dia menjadi I'd rather. I'd rather go out than stay home. Ya, untuk preference yang lain apa contohnya? Contohnya kayak misalkan I do not know menjadi I don't know. She doesn't have the money. Itu kan contraction jadi she does not have the money. Di contraction menjadi she doesn't have the money. Itu namanya contraction. Lanjut. Ya, tadi udah paham ya. Ini yang gak di contraction. I would rather go out than stay home. I'd rather go out than stay home. Again, we usually only name the preference in response. I'd rather go out. Tapi kalau dalam respon yang secara langsung, bentukan precision langsung, dia dijawabnya boleh dengan I'd rather. Gitu. And if there is only one main verb after would rather, we do not say it 2 times. Here is an example. Contohnya, would you rather study French or English? And the answer, they'd rather study English. Jika ada salah satu kata kerja utama setelah would rather, kita tidak mengatakannya 2 kali. Jadi, would they rather study French or study English? Kayaknya nggak begitu. Jadi langsung aja studinya 1 tapi subjeknya 2. Dan jawabannya they'd rather study English. Ya, maksudnya begitu, Tapi kecuali kalau kata kerjanya beda mungkin bisa ditaruh. Notice that the verbs go, stay, and study are simple form, the basic form without to before it or any letters at the end. After would rather, we always use the simple form of verbs. Saya jelasin lagi. Sorry ya goyang-goyang gambarnya karena saya nggak pakai tripod dan lain sebagainya. Saya juga belum terlalu paham ngedit video, menangkap layar netbook. Di sini kita lanjut. Perhatikan katanya di sini. Notice, perhatikan, the verbs go, stay, study are simple form. Adalah bentuk simple, maksudnya simple present di sini. The basic form, kata kerja bentuk pertama without to, tanpa to, before it or any letters at the end. Sebelum it or any letters at the end. Maksudnya apa nih? Sebelum tanpa to. Jadi kalau ini, jadi kalau apa ya di sini maksudnya? Kita baca bareng-bareng. We always use the simple form of verbs. Jadi ya paham. Sorry ya. Jadi lihat di sini. They'd rather dia nggak pakai to di sini. Bisa nggak pakai to? Bisa, tergantung kalau ada huruf lainnya lagi, kalimat lainnya lagi di akhir kata tersebut.
gitu. They would rather study to French, misalkan menunjukkan tempat. Kemudian kalau misalkan they would rather go to Paris, misalkan mereka lebih baik pergi ke Paris, ya itu juga tempat. Jadi kalau pakai itu demikian. Oke, bisa nggak pakai itu jawabannya? Bisa, tapi harus menunjukkan keterangan tempat dan lainnya. Lainnya itu apa? Ya salah satunya keterangan tempat dulu deh. Nanti untuk jelasnya bisa tanya langsung ke saya lagi. Oke, would prefer. Jadi ingat tadi yang umum itu kita pakai like, better sama prefer to. Sedangkan untuk lebih spesifik kita menggunakan would, rather, dan would prefer. Tapi kalau di American, kita biasanya, orang Amerika biasanya menggunakan would rather. Kenapa would rather? Di sini jawabannya. Just like would rather, we can use would prefer to talk about specific preferences. But to Americans, would prefer sound more formal and we do not use it often in speaking. Nah, seperti would rather, kita juga menggunakan would prefer untuk berbicara mengenai preference yang spesifik katanya di sini. Nih. Oke, kita masih di sini. But to American, tapi bagi orang-orang yang Amerika, would prefer sounds more formal. Would prefer itu lebih terdengar formal, ya resmi banget kayak gitu. And we do not use it often in speaking, dan kita tidak biasa menggunakan dalam berbicara. Jadi kalau dalam berbicara orang Amerika lebih suka pakai would rather. Here is an example of question and answer. Contohnya di bawah ini. Would you prefer to go out or stay home? Nah, ingat di sini pertanyaan pakai or. Okay? I'd prefer to go out. Note that Americans do use would prefer. We usually only name the preference as in the example. Perhatikan bahwa orang Amerika juga menggunakan would prefer. Kami menggunakan only name the preference as in the example. Tapi kami biasanya hanya menggunakan nama di preference-nya itu, seperti dalam contoh. However, the answer mention both choices. Americans usually say this way. I'd prefer to go out than stay home. Jadi biasanya seperti ini. Tapi biasanya juga bisa seperti ini. I'd rather to go out than stay home. Oke, mana yang dipakai? Dua-duanya bener. Yang gak bener yang mana yang nggak tahu. Oke, lanjut. The sounds of wood. Banyak sekali kalian yang baca would, L-nya dibaca padahal nggak dibaca L-nya. It may take a time for you to become comfortable with the sound of the contraction of would with personal pronouns. Mungkin butuh waktu agar kalian menjadi lebih nyaman. Nyaman dengan bunyi contraction dari would dengan personal pronoun. It helps to pay attention what comes after the sound. Bunyi jadi the. If you hear the word rather or prefer afterward, then you know someone is telling you about preference. Oke, jadi kalau preference itu I, tapi juga ada yang I sama D itu dibaca tapi bukan I would. Contohnya adalah I had, ya. I had been to England misalkan. Itu juga bisa disingkat jadi I'd. Bacanya sama tapi maknanya atau artinya beda. Yang satu menandakan present perfect tense, yang satu kalau di sini yang kita bahas adalah preference. Okay, and I could say a lot more on this subject, but I'd rather end it here. Contohnya di sini nih. I could say a lot more on this subject. Saya bisa memberitahukan banyak mengenai subjek ini, but I'd rather end it here. Tapi baik diakhiri saja di sini. I'm Alice Bryan. Aku adalah Alice Bryan. Okay, Alice Bryan wrote this story for learning English. George Grow was the editor. Okay, ini contoh teksnya ya. What are some music and other things that you prefer? Write to us in the comment. We would love to hear from you. Wow, di sini ada could, ada would ya. Jadi tolong bacanya dibenerin mungkin maksudnya di sini. Di sini I could, ini I, di sini tulis lagi mana tadi? Ya would ya. L-nya nggak dibaca, bacanya would. Ini could. Would could. Would could. Oke.
Oke. Oke. Oh, yang nulis Alice Bryan kayaknya di sini. Oke. Thank you so much. Ini adalah link dari VOA ya. Kalian bisa lihat di sini linknya. learningenglishvoanews.com, how to talk about preference. Sekian dari saya penjelasannya. Saya harap bisa dipahami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak saya langsung. Mohon maaf karena baru ketemu dengan penjelasan seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.